saya Siti Faiza. Saya asisten dari Laboratorium Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arangli. Nah, berhubung dalam keadaan masa pandemi COVID-19, maka dilakukanlah praktikum secara daring. Saya ingin menjelaskan praktikum mata kuliah genetika dengan judul Kesetimbangan Hardy-Weinberg. Prinsip kesetimbangan Hardy-Weinberg menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, frekuensi alel maupun gen akan tetap selalu konstan dari generasi satu ke generasi lainnya. Dan prinsip ini berlaku dalam kondisi tertentu. Adapun kondisi yang dapat mengganggu kesetimbangan Hardy-Weinberg diantaranya. Yang pertama ada perkawinan tak acak, kedua mutasi gen, ketiga hanyutan genetik, keempat seleksi alam, dan yang kelima migrasi rekombinasi. Nah, tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi. Dan pada praktikum kali ini, populasi yang digunakan adalah asisten laboratorium program studi biologi. Ada dua pengamatan yang akan dilakukan. Yang pertama, sifat dari Heshi-Kertap atau jempolnya itu bengkok maupun lurus, dan yang kedua, sifat dari kemampuan melipat lidah, baik itu bengkok maupun menggulung. Hasil pengamatan yang pertama pada sifat Heshi-Kertap yang diambil dari populasi asisten laboratorium prodi biologi Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 5 orang, terlihat dengan fenotip yang berbeda pada Heshi-Kertapnya. Ada yang bengkok dan ada juga yang lurus. Selanjutnya, sifat Heshi-Kertap yang diambil dari populasi asisten prodi biologi pada wanita sebanyak 5 orang, juga terdapat fenotip yang bengkok dan juga lurus Heshi-Kertapnya. Hasil pengamatan yang kedua pada sifat kemampuan melipat lidah yang sampel populasinya diambil dari asisten laboratorium program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 5 orang dengan jenis kelamin pria. Terdapat fenotipnya itu ada yang menggulung dan tidak menggulung kemampuan melipat lidahnya. Nah, selanjutnya juga ada pada sifat kemampuan melipat lidah terhadap sampel populasi asisten laboratorium program studi biologi sebanyak 5 orang pada jenis kelamin wanita. Juga terlihat ada yang fenotipnya ini kemampuan melipat lidahnya ada yang menggulung dan ada yang tidak menggulung. Yang sudah kita amati, maka diperlukannya formulasi hukum Hardy-Weinberg, di mana rumusnya P pangkat 2 ditambah 2 Pi Q ditambah Q pangkat 2 sama dengan 1. Nah, Pi pangkat 2 ini adalah homozigot dominan, sedangkan 2 PQ heterozigot dan Q pangkat 2 adalah homozigot resesif. Nah, untuk menghitung frekuensi genotip Heshi-Kertap bengkok pada pria, hal yang pertama kali kita lakukan adalah dengan mencari genotip homozigot resesif terlebih dahulu, atau simpulnya Q pangkat 2, di mana Q pangkat 2 ini bernilai sama dengan 1/5. 1 ini adalah hasil dari jumlah pria yang memiliki Heshi-Kertap bengkok berjumlah 1 orang. Nah, sedangkan 5 ini adalah jumlah daripada pria sampel populasi tadi yang ada pada asisten laboratorium, sehingga didapatkan hasil 0,2. Nah, untuk mencari Q-nya saja, maka dibalik menjadi akar 0,2 sehingga didapatkan nilai Q-nya adalah 0,4. 0,4 ini adalah hasil dari genotip homozigot resesif. Selanjutnya, untuk mencari nilai Pi atau alel daripada homozigot itu ditentukan rumusnya Pi tambah Q sama dengan 1, di mana nilai Pi ini sama dengan 1 dikurang 0,4. 0,4 ini adalah nilai dari Q, sehingga didapatkan hasil Pi sama dengan 0,6. Nah, sesudah kita menentukan alel daripada Q dan Pi atau alel daripada homozigot dan heterozigot, maka kita masukkan ke rumus. Nah,
Tadi sudah kakak jelaskan bahwasannya rumus untuk keseteimbangan Hardy-Weinberg Pi pangkat 2 ditambah 2 Pi Q ditambah Q pangkat 2 sama dengan 1. Nah, untuk menentukan Pi pangkat 2 dicari dulu terlebih dahulu di mana nilai Pi yang sudah kita tentukan tadi adalah 0,6, maka dipangkatkan menjadi 2 sama dengan 0,36. Nah, untuk mencari nilai 2 Pi Q, maka dimasukkan nilai daripada Pi dan Q 2 dikali 0,4 dikali 0,6 didapatkan hasil 0,48. Nah, yang terakhir yang dibutuhkan untuk rumus adalah Q pangkat 2. Untuk mencari Q pangkat 2 di mana 0,4 dipangkatkan 2 menjadi 0,16. Maka didapatkan hasil bahwa 0,36 tambah 0,48 tambah 0,16 sama dengan 1, menunjukkan bahwa frekuensi genotip dengan sifat High-Sicker-Tap bengkok pada pria ini menunjukkan tidak adanya penyimpangan hukum Hardy-Weinberg karena hasilnya sama dengan 1. Kita lihat ini adalah tabel data fenotip dari dua sifat yang sudah kita amati. Yang pertama sifat daripada High-Sicker-Tap, yang kedua ada kemampuan melipat lidah. Nah, untuk sebagai contoh agar adik-adik dapat memahami cara perhitungan menggunakan rumus keseteimbangan Hardy-Weinberg, maka di sini ada High-Sicker-Tap di mana sifat fenotipnya itu ada bengkok dan lurus. Nah, yang tadi kita amati bahwasannya dari 5 jari High-Sicker-Tap pada pria jumlahnya ada 5, di mana hanya satu pria yang memiliki High-Sicker-Tap-nya itu bengkok. Jadi proporsinya itu adalah 1/5. 1 dibagi jumlah daripada pria. Nah, sedangkan High-Sicker-Tap yang fenotipnya itu lurus ada 4 pria. Berarti 4 jumlah dari High-Sicker-Tap pria yang lurus tadi ada 4 dibagi dengan keseluruhan jumlah pria yang ada pada asisten laboratorium. Nah, setelah kita melakukan perhitungan frekuensi genotip yang High-Sicker-Tap bengkok pada pria, maka dilanjutkan ke tabel hasil frekuensi alel dan genotip, di mana ada dua hasil pengamatan yang kita amati. Yang sudah kita amati, yang pertama ada High-Sicker-Tap dan yang kedua kemampuan melipat lidah. Nah, untuk High-Sicker-Tap pada pria, ini kakak jadikan contoh agar adik-adik bisa menyelesaikan yang pria dan wanita untuk kemampuan melipat lidah. Nah, di sini ada dua tabel, ada tabel alel dan genotip. Nah, untuk alel itu menunjukkan Pi dan Q, sedangkan genotip menunjukkan Pi pangkat 2, 2 Pi Q, dan Q pangkat 2. Di mana untuk alel, Pi ini nilainya 0,6, Q nilainya 0,4, Pi pangkat 2 nilainya 0,36, 2 Pi Q nilainya 0,48, dan Q pangkat 2 nilainya 0,16. Nah, berarti tabel untuk High-Sicker-Tap pada pria telah terisi penuh. Sedangkan tabel yang lainnya yang masih kosong, diharapkan adik-adik dapat melengkapinya. Contoh yang sudah kakak jelaskan sebelumnya. Nah, kepada mahasiswa yang diharapkan untuk melihat description box di bawah ini agar adik-adik dapat mengetahui tugas yang harus diselesaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.